dalam hal keamanan dan ketertiban yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Mengayomi masyarakat. Apa data yang ditemukan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil? Polisi jadi backing tambang, mengayomi pengusaha, ada di Sulawesi Tengah, di Poso, ada di Kalimantan, ada di Sumatera Barat. Alat negara yang ditugaskan untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, sekarang sudah melayani para pengusaha tambang. Teman-teman DPR kemana? Bang Nasir Jamil yang foto profile WA-nya bersama Kapolri di mana? Jangan, tidak perlu dibuktikan Bang. Tinggal di searching saja. Saya heran kalau tidak ada anggota DPR yang berani bicara soal reformasi kepolisian. Dengan satu contoh kasus ini saja. Padahal kasus Al Sabton itu dia bicara seorang kulit hitam yang dibekuk oleh kepolisian. Satu kasus membuat heboh satu Amerika bahkan dunia. Soal reformasi kepolisian. Sekarang banyak sekali teman-teman kepolisian yang jadi backing. Data penelitian yang sama menjelaskan bahwa kepolisian juga berbisnis di dalam BBM misalnya. Kasus di Papua dan lain-lain menjelaskan itu. BBM hilang di muka bumi, polisi adalah pelindungnya. Padahal polisi mestinya memastikan BBM bisa sampai ke publik. Lalu anggota DPR bilang, masih baik. Saya pikir apa yang disampaikan oleh senior kita Pak Arianto Sutadi tadi, 25 tahun polisi berbenah, 10 tahun belakangan gelombang pasak datang, gelombang besar datang, menghancurkan cita-cita dan reformasi kepolisian itu. Di tangan siapa? Di tangan orang yang tidak ingin lagi disebut oleh Bang Deddy. Bahkan tidak ingin dalam mimpinya hadir. Yaitu Presiden Joko Widodo. Dia merusak institusi polisi, tidak bicara dari segi layanan terhadap publik. Tapi polisi sekarang sudah menjadi backing politik. Kalau cinta kepolisian, saya tidak tahu kenapa saya terjebak di antara dua orang ini yang merupakan keluarga kepolisian. Kalau ingin saya pakai, saya cucu seorang polsek, kapolsek. Kalau boleh juga ingin bicara betapa cintanya saya dengan kepolisian. Tapi saya terjebak dengan dua orang ini. Dan saya ingin mengatakan, kalau kita ingin cinta kepada polisian, benar-benar ingin institusi ini baik, lakukan perbaikan terhadap kepolisian. Sudahlah cacatnya banyak. Kasus Alfi di Sumatera Barat, pembunuhan siswa di Semarang, bagaimana salah tangkap di berbagai kota besar, apa yang dilakukan terhadap demonstran di 2019. Lalu kita masih bicara bahwa masih ada baik-baiknya. Yang baik-baik banyak, yang lebih tidak baik lebih banyak. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyelesaikan secara bersama apa yang disampaikan oleh seorang Ferry Amsari, ya, dimana sebagai penegakan hukum sebenarnya itu melindungi ya masyarakat dan menegakkan keadilan. Nah, tentu dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari ini membongkar bobrok bagaimana penegakan hukum yang ada di negara ini. Tentu memang Kapolri saat ini ya perlu bersinergi, ya perlu ketransparan ya dalam mengungkapkan setiap kasus-kasus yang mereka tangani. Karena kita melihat saat ini bahwa masyarakat begitu tidak percaya ya terhadap penegakan hukum, yang dimana setiap ada kasus-kasus yang dibongkar, banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan dan meminta untuk apa namanya ada
transparan atau keterbukaan dalam hal ini. Ya, jadi teman-teman, kali ini kita melihat ya pernyataan Ferry Amsari ini ya, bahwa memang sebenarnya penegakan hukum itu adalah untuk mengayomi, melindungi masyarakat. Tentu dalam hal ini ada maknanya yang lebih mendalam, bahwa bukan untuk ya melakukan ketidakadilan dan juga bukan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap masyarakat, tapi mengayomi. Nah, jadi kalau kita mengacu dan kita melihat bagaimana komentar para netizen di sini menyatakan bahwa ya Blok Medan diusut maka Jokowi, keluarga dan terseret. Ya, karena memang kita melihat kalau hukum itu katanya tajam ke atas tumpul ke bawah. Coba bayangkan kalau penegakan hukumnya yang bermasalah. Ya, kalau para pejabatnya yang bermasalah, tentu dalam pengungkapan kasusnya cukup rumit. Bahkan berbelit-belit, bahkan sepertinya tidak ada titik terang dan kejelasan kalau penegakan hukumnya yang bermasalah. Tapi kalau masyarakat biasa yang bikin kasus atau ada kasus ya, mungkin bisa saja maling ayam atau, tapi cepat sekali penegakan hukumnya ya, mungkin hanya hari itu juga ya terungkap masalahnya. Tapi kenapa kalau pejabatnya yang bermasalah? Nah, inilah yang disampaikan oleh Ferry Amsari ini, menyatakan bahwa tugas utama aparat adalah seragam coklat sudah tidak tahu arah, seperti terjebak oleh politik. Ya, jadi walaupun jadi polisi Pak uang sogok, maka jangan harap polisi tersebut akan baik. Ya, jadi ini yang menjadi persoalan saat ini adalah ketika hal-hal ini yang terjadi ya, di mana ada terjadi sogokan ya kepada oknum, tapi ini tidak semua ya, ini tidak berlaku untuk semua. Kemudian bahwa sumpah kami bingung ya, polisi ini banyak bajingan daripada yang benar-benar amanah. 2% yang amanah, berarti yang lainnya harus dipecat dan diproses hukum. Nah, kemudian bahwa Ferry Amsari ini adalah 100% betul. Ternyata teman-teman, pernyataan Ferry Amsari ini terhadap penegakan hukum, terhadap kebijakan-kebijakan penegakan hukum kita ditanggapi oleh publik adalah 100% betul ya, apa yang mereka katakan. Kemudian mereka katakan bahwa Pak Amsari anggota DPR itu cuma cari uang, memperkaya diri sehingga buat hati. Polisi ini sudah jelas salah jalan dan KPK banyak dari unsur Polri, itu artinya ya KPK tidak dapat dipercaya juga. Ya, jadi masih muda tapi pikirannya dewasa, ya berwawasan, berkualitas, masih muda dan pemberani. Polisi jadi ketakutan politik belok arah, dan polisi membekengin penguasa dan merampas tanah rakyat, mengusir rakyat, korban dari para mafia tanah. Kami rakyat tidak bisa apa-apa, kami mempertahankan malah kami ditangkap. Jadi teman-teman, ini seringkali ya realita yang dialami di lapangan yang seperti ini teman-teman ya, banyak sekali ya memang kejadian-kejadian penegakan hukum ya, oknum penegakan hukum ini yang seperti yang dikomentari oleh netizen ini, bahwa polisi ini membekengin penguasa-penguasa yang merampas tanah rakyat dan segala macam. Nah, kasus-kasus semacam ini yang mesti harus dituntaskan. Jangan nama institusi tersebut tercoreng ya, hanya gara-gara satu orang, hanya gara-gara ulah satu orang, jadi penegakan hukum atau nama institusi tersebut tercoreng hanya gara-gara itu. Ya, betul sekali Pak ya, ini fakta. Dan 58% mana tahu kepala udah dibungkus karung bakso, yang ada malah cari kauter untuk membela junjungannya. Ya, jadi institusi Polri dirusak oleh oknum-oknum sendiri, betul ya. Nah, jadi inilah yang kita lihat saat ini ya, bagaimana penegakan hukum yang ada di negara ini ya, dimana penegakan hukumnya sendiri yang mencoreng ya nama baik mereka sendiri. Ya, seperti contoh kita melihat kasus Sambo yang
cukup berepisode-episode ya kita lihat, dan pada akhirnya terungkap apa yang sebenarnya terjadi ya. Jadi sehingga polisi tembak polisi. Nah inilah ya, pada awalnya dibikin drama atau skenario yang luar biasa sekali. Nah jadi bayangkan kalau misalnya orang biasa yang tertembak tersebut teman-teman, tentu pengungkapan kasus ini cukup ya, bisa saja ini tidak akan terungkap ya. Jadi teman-teman, dalam hal ini ya mestinya penegakan hukum ini maupun kepada masyarakat biasa maupun kepada penegakan hukum maupun kepada para pejabat ya, mestinya ini harus netral, harus benar-benar netral dalam pengungkapan setiap kasus. Nah itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.